Pemirsa, usai sudah sengketa Pilpres yang paling menyita perhatian publik sepanjang 20 tahun terakhir. Hasilnya, Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan yang diajukan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Tapi suara Mahkamah Konstitusi tidak bulat karena ada 3 hakim konstitusi yang menyatakan pendapat berbeda atau dissenting opinion. Untuk membahas hasil putusan sengketa Pilpres 2024 ini, kami mengundang jurnalis senior NTV Don Bosco Slamun, kemudian pakar politik Ikrar Nusa Bakti serta pakar hukum tata negara UI Fitra Arsiel. Saya sapa dulu yang ada di studio. Selamat sore Bang Don. Selamat sore Tasya. Selamat sore Pak Ikrar. Terima kasih sudah hadir di studio. Saya juga menyapa Prof. Fitra. Selamat sore. Selamat sore Prof. Yo, selamat sore. Bosco. Fitra. Baik, saya ke Bang Don terlebih dahulu untuk melihat catatan sebagai jurnalis senior Bang Don. Apa yang bisa kita catat dari pembacaan putusan sengketa Pilpres 2024 hari ini? Iya, catatan pertama tidak ada kejutan. Tidak ada kejutan, oke. Di tempat ini kira-kira minggu lalu saya bilang 99% pasti itu ditolak gitu. Jadi sisa 101% itu adalah kemungkinan yang paling kecil. Dan nyatanya hari ini ditolak. Lalu kemudian yang kedua catatannya adalah bahwa lumayan ada dissenting opinion. Dan itu dari 8 hakim ada 3 yang memberikan dissenting opinion. Sebagai jurnalis ini menjadi catatan yang sangat menarik karena begitu banyak yang memberikan dissenting opinion. Lalu kemudian yang ketiga kalau kita lihat ini kan cukup menarik juga bahwa di dalam proses persidangan kali ini di MK itu dianggap atau dikatakan bahwa MK tidak bisa menempatkan dirinya sebagai mahkamah kalkulator, hanya menghitung selisih perhitungan suara dalam Pilpres, tetapi lebih dari itu gitu. Jadi kaitannya seluruh proses pemilu, apakah kecurangannya yang membuat legitimasi pemilu itu besar di publik gitu. Saya kira ini hal-hal yang sangat menarik. Walaupun saya kira banyak orang yang kemudian berharap akan ada kejutan dan itu tidak terjadi pada hari ini, Tasya. Iya. Saya mengamati juga tadi di awal, memang di bagian awal itu Saldi Isra tadi yang mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi itu tidak sekedar mahkamah kalkulator, bahwa Mahkamah Konstitusi itu berhak dan berwenang untuk memutus di luar sekedar hitung-hitungan sengketa hasil angka. Itu di awal kita sempat melihat seperti ada harapan bahwa mungkin bisa keluar dari lapangannya MK ya. Terus kemudian yang juga menjadi catatan tadi saya melihat ada tweet dari Titi Perludem, Titi Anggraini yang mengatakan bahwa ini baru MK mempertimbangkan Ami Curiae, sahabat pengadilan, itu kemudian dibacakan satu persatu yang masuk sesuai dengan jam yang berlaku, kemudian dipertimbangkan oleh hakim. Tetapi ternyata putusannya sama saja. Ini memang menarik ya bahwa amicus curiae itu begitu banyak. Ini ada sejarah juga. Ini juga catatan sebagai jurnalis kita melihat bahwa ini ada hal yang baru. Yang paling menarik kan bahwa akhirnya ada catatan tentang pemilu ini. Anak cucu kita nanti akan melihat bahwa pada suatu saat Pilpres kita itu ada 2 kandidat yang menggugat ke MK walaupun kalah, tetapi banyak hal yang bisa dibuka di situ. Walaupun pada akhirnya kadang-kadang kita rasa bahwa ya ketika lihat hasil putusan akhir kita bilang rasanya hakim MK itu melihat seluruh argumen dari para pemohon itu ya kelihatannya hanya omon-omon aja tingkatnya. Kira-kira begitu. Jadi jadi di awal kita sempat kayak diberi harapan begitu, kemudian ternyata pembacaan hasilnya tidak terbukti dan pada akhirnya ditolak seluruhnya. Betul. Kalau Prof. Ikrar gimana melihatnya hari ini? Ya, terus terang ya, saya sudah menduga bahwa ini akan ditolak ya. Kenapa demikian? Tapi menduga ditolak sepenuhnya tidak, Prof? Yang jelas Gibran itu pasti tidak akan mungkin didiskualifikasi. Sebab kalau itu dilakukan oleh MK, itu berarti dia menelan ludahnya sendiri. Itu yang kelihatannya MK tidak mau. Padahal saya sebagai seorang akademisi ya, kalau Anda misalnya punya pendapat, itu kan dianggap tesa. Kemudian saya mempunyai pendapat lain, itu berarti antitesa. Kemudian terjadilah sintesa. Tapi ini enggak ya, tesa Anda misalnya ya, udah jelas-jelas itu tesanya itu salah dari keputusan MK itu 90.
kemudian diputuskan dengan mendukung yang salah itu sendiri, begitu. Itu satu ya. Dan ini terus terang ya, pemilu yang sangat menyedihkan buat saya pribadi dan juga banyak akademisi tentunya ya. Kenapa demikian? Karena ini terjadi pada pemilu langsung ya, pada pemilu langsung presiden kelima atau 25 tahun setelah pemilihan 20 tahun setelah pemilu langsung pertama pada 2024 kemarin gitu ya. Jadi ini pemilu kelima dalam era demokrasi di mana pemilu presidennya secara langsung. Itu satu ya. Kedua ya, kita juga melihat bahwa harapan dari berbagai masyarakat ya, khususnya yang dilontarkan oleh media-media baik itu televisi maupun cetak ya, termasuk Harian Kompas ya, yang kemarin juga ada kita menanti putusan MK yang progresif. Ternyata tidak ada yang progresif ini. Dan kemudian menambah yang tadi dikatakan oleh Bang Don ya, itu amicus Curiae itu nggak main-main loh. Orang Indonesia yang tinggal di luar negeri itu bukan cuma yang di Amerika Serikat yang aktif di dalam bidang hukum ya, atau Indonesian American Lawyers Association atau whatever the name ya, tapi juga di 5 benua loh. Ya, 5 benua orang Indonesia yang tinggal di 5 benua itu juga mengajukan amicus curiae itu. Jadi bukan main ya, termasuk juga beberapa ahli hukum tata negara ya. Termasuk yang tadinya menjadi pendukung Prabowo tapi dia melihat ini ada yang nggak beres pada pemilu saat ini ya, makanya tahun ini dia nggak memilih Prabowo, tapi dia melihat bahwa ada hal-hal yang nggak beres yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Dan di sini lagi-lagi menunjukkan betapa kalimat Pak Jokowi itu benar-benar sakti yang dikatakan kepada Andi Wijayanto ya, kalau kamu bisa ngalahkan saya, kamu hebat. Dan ternyata benar, walaupun melalui Mahkamah Konstitusi pun nggak bisa kita memenangkan pertarungan dalam kaitannya dengan sengketa pemilu ini. Baik, saya ke Prof. Fitra sekarang. Prof. Fitra, apakah dengan hasil yang kita saksikan pada hari ini artinya hakim-hakim MK tidak progresif? Ya, saya juga sepakat dengan Pak Don dan Prof. Ikra tadi yang menyatakan bahwa harapan untuk mendapatkan keputusan yang progresif atau keputusan yang aktivisme ya, judicial activism memang kelihatannya tidak terjadi ya. Jadi memang saya tidak menyangka bahwa keputusannya memang tolak, tapi bahwa keputusannya tolak seluruhnya itu memang ini saya pikir tadinya ada putusan selah untuk memerintahkan termohon dalam hal ini KPU atau penyelenggara yang lain untuk melakukan sesuatu, tapi ternyata tidak terjadi. Nah, sebagai kelompok beradab, memang kita menganggap putusan ini memang mengikat. Tapi bahwa tadi disebut-sebut ada dissenting opinion, ini saya menganggapnya sebagai ketidaksepakatan yang wajar ya. Jadi reasonable disagreement. Jadi terhadap fakta persidangan yang sama, terdapat interpretasi berbeda dalam solusinya, penyelesaiannya. Dan menurut saya ini bagus untuk bukan hanya hari ini, tapi untuk bagaimana keputusan ini dilaksanakan. Kita harus disadari bahwa keputusannya tidak bulat. Jadi ini 5-3 ini. Keputusannya bahwa dengan keputusan tidak bulat ini, maka kita bisa memahami bahwa karena ini kan yang tidak sepakat ini bukan sembarangan orang. Kelompok nasional, para hakim yang punya pengetahuan yang mendalam, memahami persoalan ini dan memahami proses pengambilan keputusan. 3-tiganya guru besar tuh, profesor. Nah, ini kemudian mereka tidak sepakat untuk memahami fakta persidangan untuk mendapatkan keputusan dengan solusi yang sama. Artinya apa? Ini judicial behavior itu akan menentukan bahwa latar belakang hakim, bagaimana cara milihnya, siapa yang kemudian terlibat dalam beberapa keputusan yang lainnya dan sebagainya, mungkin juga latar belakang politik dan sebagainya itu juga perlu dilihat. Jadi dalam pengadilan pluralitas itu penting sekarang karena
karena ada check and balances. Bahkan di kekuasaan kehakiman, check balance and balances dalam kekuasaan kehakiman itu di rekrutmen hakim, walaupun tidak dianggap putusan itu independen, tapi ternyata rekrutmen hakim bermotif putusan sebenarnya. Dari mana hakim itu berasal, itu berpengaruh pada putusan. Baik. Oleh karena itu saya kira ini penting nih untuk dipahami dari mana latar belakang hakim itu. Dan yang berikutnya adalah ini memaksa pendapat mayoritas itu bertanding dengan pendapat yang kemudian dissenting. Jadi kita bisa melihat kelompok yang beradab nanti akan bisa melihat mana pendapat-pendapat yang kualitas argumentasinya lebih kuat, lebih memadai, dan lebih memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Baik. Nah, dengan di publikasinya dissenting opinion, kita bisa memahami bahwa ternyata ada dua pendapat yang berbeda memahami satu fakta yang sama. Nah, oleh karena itu nanti masyarakat bisa mengambil pilihannya. Oleh karena itu saya kira ini memang putusannya terhadap masalah ini selesai di sini. Tapi kita bisa mengambil banyak sekali langkah-langkah ke depan yang tentunya sangat harus diperhitungkan apa yang terjadi di proses di persidangan yang terjadi selama 14 hari kemarin. Baik, Prof. Fitra, sebelum saya ke Bang Don dan Prof. Ikrar lagi, kita akan sama-sama menyaksikan pernyataan atau kutipan dari salah satu hakim MK hari ini, Daniel Yusmik, berikut ini. Bahwa pemohon mendalilkan usulan perpanjangan masa jabatan dan pernyataan Presiden Jokowi yang akan ikut cawe-cawe dalam pemilu 2024 ketika bertemu dengan pimpinan redaksi sejumlah media serta konten kreator seperti Akbar Faisal, Helmi Yahya, dan Ari Putra di Istana pada Senin tanggal 29 Mei 2023. Demikian pula dalil bahwa Presiden akan cawe-cawe dalam pemilu 2024 akuo menurut Mahkamah tidak diuraikan lebih lanjut oleh pemohon seperti apa makna dan dampak cawe-cawe yang dimaksud Presiden, yang dimaksud pemohon, serta apa bukti tindakan cawe-cawe demikian. Baik, saya ke Bang Don. Bang Don, kalau tadi kita menyaksikan di bagian awal dari persidangan, berkali-kali memang kita kemudian mendengar kata-kata bahwa Presiden tidak terbukti, Presiden tidak terbukti. Seolah-olah memang hari ini pengadilan yang membuktikan bahwa Presiden tidak bersalah melakukan semua yang didalilkan oleh pemohon. Jadi ketika kita nonton atau dengar perkaranya, kita sudah tahu sejak awal bahwa keputusan kira-kira akan ditolak. Kecurangan tidak terbukti. Presiden ikut campur tangan tidak terbukti. Lalu kemudian bansos tidak ada korelasi. Kira-kira begitu. Ya. Dari situ saja kita sudah tahu hasil akhir akan seperti apa begitu. Ya tetapi ya begitu Tasya. Kalau kita lihat ini kan ada perbedaan antara urusan politik yang kita lihat ada masalah. Secara politis kita lihat ini ada persoalan. Secara sosiologis kita juga lihat ini ada fakta gitu di masyarakat yang melihat proses pemilihan kali ini seperti ini gitu. Lalu kemudian diujilah secara hukum. Ujian secara hukum yang dilakukan hari ini gitu. Saya tidak tahu nanti kalau lihat dari segi hukum tata negara. Tapi kalau kita melihat misalnya ujian secara hukum kemudian seperti yang kita terima sekarang ini. Ada 3 yang dissenting opinion. Lalu kemudian tadi bagi yang lain-lain ya seperti tidak ada bukti yang memberi keyakinan pada hakim untuk mengatakan atau menerima atau mengabulkan permohonan para pemohon. Artinya ada omong-omong tentang kecurangan, ada omong-omong tentang bansos dan korelasinya dengan hasil pilpres, ada ngomong-ngomong tentang TSM dan seterusnya. Tetapi itu tidak bisa membuat hakim yakin gitu. Saya untuk beberapa hal tentu akan bertanya juga. Kalau dengan fakta yang tidak memadai lalu hakim kemudian mengambil keputusan, itu juga tidak adil bagi pihak yang lain. Kira-kira gitulah. Misalnya untuk Prabowo dan Gibran itu juga mungkin tidak dianggap adil ketika kalau tidak cukup meyakinkan itu bisa mengambil keputusan yang salah gitu. Tapi poin kita adalah bahwa ini sebuah catatan yang ya akan seperti apa dilihat setelah ini gitu. Ya orang boleh lihat
bahwa ini sesuatu yang jelek, orang bisa lihat ini sesuatu hal yang harus dikaji, ini sesuatu kita sudah membuat sejarah yang mungkin ada nodanya ketika ada pilpres dan seterusnya, orang bisa macam-macam gitu melihat proses pilpres kita kali ini yang kemudian diakhiri di MK hari ini. Iya. Gitu. Saya jadi ingat kata-kata dari Sri Mulyani yang mengatakan bahwa persidangan ini adalah untuk merawat nalar publik. Nah, apakah hasil hari ini kemudian berhasil merawat nalar publik? Nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya, Prof. Ikrar. Pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi.